Hai semuanya, selamat datang di presentasi kelompok kami. Hari ini kita akan membahas sesuatu yang keren banget buat kalian yang suka di dunia bisnis, yaitu BCG Matrix. Nah, salah satu alat analisis paling populer buat melihat kondisi portofolio produk sebuah perusahaan. Nah, kita ngambil dari perusahaan yang produk-produknya itu pasti ada di rumah kalian semua, yaitu PT Unilever Indonesia. Dari sabun mandi sampai kecap, dari sampo sampai pasta gigi, semuanya ada di sini. Nah, sebelum kita masuk ke analisisnya, kenalan dulu yuk sama BCG Matrix ini. Nah, BCG itu singkatan dari Boston Consulting Group, sebuah firma konsultan yang menciptakan alat ini. Nah, nama lainnya adalah Growth Share Matrix atau matriks pertumbuhan pangsa pasar. Nah, jadi BCG Matrix ini itu punya dua sumber utama, yaitu sumbu vertikal, yaitu tingkat pertumbuhan pasar semakin ke atas, artinya pasarnya semakin cepat tumbuh. Lalu kedua itu sumbu horizontal, itu pangsa relatif pasar, artinya semakin ke kiri produknya makin dominan di pasar dibandingkan kompetitor. Nah, dari dua sisi sumbu lahirlah 4 kuadran yang akan kita bahas satu persatu, yaitu start, cash flow, situational, and exit. Oke, sekarang kita serahkan pada kita yang akan jelasin kuadran pertama, yaitu start. Oke, kita mulai dari yang paling keren dulu, stars atau bintang. Produk yang masuk kategori stars itu punya dua ciri utama, yaitu pangsa pasar yang tinggi dan juga pertumbuhan pasar yang tinggi. Produk-produk ini adalah jagoan di pasarnya, tapi mereka butuh investasi besar buat tetap bersinar. Makanya namanya itu bintang. Karena seperti bintang, mereka itu butuh energi besar buat terus nyala. Kalau kita bicara soal siklus hidup produk stars ini itu ada di fase pertumbuhan, yaitu lagi naik-naiknya. Nah, dari PT Unilever Indonesia itu sendiri, ada 3 produk yang kita tempatkan di sini. Yang pertama, itu adalah Lifebuoy. Siapa sih yang nggak kenal Lifebuoy di sini? Sabun antiseptik kebanggaan Indonesia. Pasca pandemi kemarin, kesadaran masyarakat soal kebersihan tangan dan tubuh itu terus meningkat dengan drastis. Lifebuoy sendiri itu langsung tancap gas. Pangsa pasarnya menjadi kuat dan pasar personal hygiene mereka itu masih terus berkembang. Dari Unilever sendiri itu secara resmi juga menyebut pertumbuhan pangsa pasar di kategori skin cleansing yang signifikan. Strategi yang tepat untuk Lifebuoy adalah build, yang dimana mereka itu terus berinvestasi biar posisi mereka itu semakin kuat. Yang kedua itu ada Sunlight. Nah, Sunlight ini adalah cairan pencuci piring nomor 1 di Indonesia. Berdasarkan laporan kantor Brand Footprint 2024 yang dipublikasikan langsung oleh Unilever Indonesia, nah Sunlight ini terpilih sebagai merek paling dipilih untuk kategori household care. Pasar pencuci piring juga masih tumbuh seiring pertumbuhan jumlah rumah tangga di Indonesia. Yang ketiga, kita itu ada Rinso, deterjen legendaris Unilever. Inovasi terus dilakukan, termasuk juga dengan peluncuran Rinso kapsul untuk segmen premium. Pasar laundry Indonesia masih ekspansi terus seiring urbanisasi. Jadi intinya ketiga produk stars ini butuh perhatian penuh dan investasi besar dari Unilever untuk bisa naik kelas jadi cash cows yang di masa depan. Oke, teman kita berikutnya akan jelasin si sapi perah ataupun si cash cows itu sendiri. Kalau tadi kita membahas stars, sekarang giliran kita ngomong soal cash cow. Tahu dalam bahasa harfiahnya sapi perah. Kenapa disebut sapi perah? Karena produk-produk di sini terus-menerus menghasilkan uang banyak untuk perusahaan. Tapi pasar tempatnya bermain sudah tidak tumbuh secepat dulu.
mereka sudah di fase kedewasaan dalam siklus hidup produk. Nah, ciri-cirinya pangsa pasar tinggi, tapi pertumbuhan pasar rendah atau stabil. Investasinya tidak perlu yang besar-besar, tapi hasilnya tetap mengalir deras. Uang dari cash cow inilah yang biasanya digunakan untuk membiayai pengembangan produk-produk baru. Dari Unilever Indonesia, kita taruh 3 produk di sini. Yang pertama ada Pepsodent, pasta gigi nomor 1 Indonesia. Nah, berdasarkan laporan resmi dari situs Unilever Indonesia, Pepsodent secara konsisten terpilih sebagai Most Chosen Personal Care Brand dalam kantor brand Footprint 2024. Artinya, produk ini dipilih paling banyak oleh konsumen Indonesia. Pasar pasta gigi memang sudah sangat mature, tapi Pepsodent tetap sebagai raja di sana. Program Bulan Kesehatan Gigi Nasional yang mereka jalankan sejak 2010 sudah menjangkau 30 juta orang Indonesia. Itu strategi health yang luar biasa. Nah, yang kedua ada Bango, kecap nomor 1 Indonesia. Data resmi Unilever menyebutkan Bango masuk dalam kategori nutrition yang penetrasi pasarnya sudah lebih dari 95% di Indonesia. Itu artinya hampir semua dapur Indonesia kenal dengan Bango. Pasar kecap sudah stabil, tapi Bango terus mengumpulkan uang buat Unilever. Nah, yang ketiga ada Royco, bumbu penyedap yang juga luar biasa. Data dari situs resmi Unilever menunjukkan bahwa Royco masuk 10 merek teratas yang dibeli oleh setidaknya 42 juta rumah tangga Indonesia. Pasar bumbu masak stabil, tapi Royco tetap menggenggam posisi yang kuat. Nah, strategi untuk cash cow adalah hold atau harvest. Pertahankan posisi, efisienkan biaya, dan gunakan cash flow-nya untuk membiayai bintang-bintang di masa depan. Sekarang kita bahas 2 kuadran sisi kanan yang menarik, yaitu question marks dan docs. Mulai dari question marks dulu. Dan nama lainnya itu adalah problem shoulder atau si anak bermasalah. Produk di sini punya pertumbuhan pasar yang tinggi, tapi pangsa pasarnya masih rendah. Dalam siklus hidup, ini ada di fase pengenalan atau awal pertumbuhan. Mereka punya potensi besar tapi belum terbukti. Biayanya besar, penghasilannya juga belum sebanding, dan masih banyak lagi tanda tanya. Dari Unilever Indonesia itu ada 3 produk. Yang pertama itu adalah Dove, yang merupakan produk premium Unilever untuk perawatan kulit dan rambut. Pasarnya berkembang pesat, tapi persaingan di segmen premium itu masih sangat ketat. Unilever Indonesia itu sendiri secara resmi mengakui tantangan di kategori beauty and well-being dan terus meluncurkan inovasi seperti Pond's Bright Miracle untuk merespon kompetitor. Yang kedua itu adalah Tresemme, yang merupakan sampo premium yang masih berjuang merebut hati konsumen Indonesia di tengah persaingan yang sengit. Yang ketiga itu ada Glow & Lovely yang berhasil terpilih sebagai Most Chosen Beauty Brand versi Kantar. Tapi pasar skincare Indonesia tumbuh sangat cepat dengan banyak merek Korea dan lokal yang masuk. Hal ini yang membuat posisinya itu tetap penuh tanda tanya. Apa strategi untuk question mark? Itu pilih salah satu. Build kalau kamu mau invest besar supaya jadi stars, atau quiet kalau potensinya nggak sepadan. Sekarang kita ke kuadran terakhir. Ini yang paling berat dibahas. Produk Dogs punya pangsa pasar rendah dan pertumbuhan pasar yang juga rendah. Mereka ada di fase penurunan, tidak banyak menghasilkan tapi masih memakan sumber daya perusahaan. Dari Unilever Indonesia, seperti Superpel, itu merupakan pembersih lantai yang overlap dengan Wipol sesama produk Unilever, saling kanibal satu sama lain di pasar yang stagnan. Yang kedua, Fixal, pemutih pakaian yang pasarnya menyusut karena tren deterjen all-in-one. Yang ketiga itu Buah Vita, yang merupakan minuman jus yang diakuisisi Unilever pada tahun 2008. Tapi kini terjepit di pasar minuman yang sangat kompetitif. Konsumen juga makin beralih ke minuman segar. Apa strategi untuk Dogs? Itu adalah harvest atau quiet, yaitu panen semaksimal mungkin lalu pertimbangkan untuk di fast atau stop produksi, atau bahkan Unilever sendiri juga sudah pernah melakukan divestasi untuk kategori yang tidak strategis. Terima kasih semuanya. Nah, sudah kita lihat bersama-sama bagaimana PT Unilever Indonesia, perusahaan FMCG raksasa yang sudah berdiri sejak 1933 bisa dianalisis menggunakan BCG metrik. Kalau kita simpulkan,
Unilever Indonesia punya portofolio yang cukup seimbang, seperti Lipobo, Sunland, dan Rinso terus didorong tumbuh lewat inovasi dan investasi iklan. Cashshot seperti Pepsodent, Bango, dan Raico jadi tulang punggung keuangan perusahaan. Mereka yang menghidupi inovasi baru, Wesset Mark seperti Dove dan Blue dan Lovely adalah taruhan masa depan yang perlu diperhatikan ekstra. Dan Dove seperti Super Pair dan Pixal perlu dievaluasi secara serius apakah masih layak dipertahankan atau sudah waktunya diinvestasikan. Yang menarik dari Unilever adalah mereka sangat sadar pentingnya portofolio yang dinamis. Seperti mereka sudah pernah melakukan investasi pada 2018 untuk kategori yang tidak lagi strategis dan terus meluncurkan inovasi di segmen premium dan value. Jadi BCG Metric bukan cuma teori, ini adalah alat nyata yang membantu perusahaan seperti Unilever membuat keputusan strategis di mana harus diinvestasikan, di mana harus berhemat, dan kapan harus keluar dari sebuah pasar. Semoga presentasi kami bermanfaat